Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Vayera. Vayera artinya dan ia menampakkan diri. Kamu bisa membacanya di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 22 ayat 24. Dan parasat Vayera ini merupakan parasat yang keempat di dalam kitab Torah. Parasat pertama adalah parasat Bereshit. Kita membaca di sana bahwa Adonai Elohim menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan dia berhenti atau bersyabat pada hari yang ketujuh. Kemudian parasat yang kedua itu adalah parasat Noah. Parasat Noah di mana kita membaca bahwa Adonai Elohim menghukum bumi dengan air bah karena waktu itu kejahatan manusia di bumi sungguh luar biasa. Adonai Elohim dia memerintahkan Noah. Noah adalah seorang yang sadik dan tamim, ya. Dia seorang yang benar dan juga dia adalah seorang yang bergaul akrab, bergaul karib dengan Adonai Elohim. Jadi Adonai Elohim dia menghancurkan bumi dengan air bah, tapi dia menyelamatkan Noah dan keluarganya sebanyak 8 orang dan juga sepasang binatang tame atau binatang kotor dan 7 pasang binatang tahor atau binatang bersih, binatang yang dapat dikorbankan kepada Adonai Elohim dan juga binatang yang dapat dimakan. Dan di dalam parasat yang ketiga itu Noah dia mempunyai 3 orang anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak ini Sem, Ham, dan Yafet kemudian beranak cucu dan salah satu keturunan Sem itu bernama Avraham. Avraham dia adalah seorang anak yang sangat mengasihi Adonai Elohim dan percaya bahwa Adonai Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Sementara lingkungan di sekitarnya adalah lingkungan orang-orang yang percaya kepada berhala termasuk ayahnya yang bernama Terah. Ya. Dan di dalam parasat yang ketiga ini Avraham dia menghancurkan semua berhala milik Terah. Sehingga Terah dia marah dan mengadukan apa yang dilakukan oleh Avraham kepada Nimrod, raja yang berkuasa saat itu. Kemudian Nimrod juga dia marah, kemudian dia memanggil Avraham dan memberikan pilihan. Yang pertama, Avraham dia harus menyembah patung sebagai ilah. Dan yang kedua pilihannya itu adalah Avraham harus masuk ke tungku perapian. Apa yang dilakukan oleh Avraham? Kira-kira menurut kamu Avraham memilih yang mana? Dia menyembah patung sebagai ilahnya atau dia memilih masuk ke tungku perapian? Iya, betul. Ternyata Avraham dia memilih masuk ke tungku perapian. Dan luar biasanya ya, malaikat Adonai Elohim menjaga Avraham sehingga Avraham dia bisa keluar dari tungku perapian yang bernyala-nyala itu tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, sementara saudaranya yaitu Haran itu adalah kakaknya Avraham ya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Adonai Elohim kepada Avraham. Kemudian Haran ini dia juga memilih, dia juga tidak mau menyembah ilah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Haran, dia juga ikut masuk ke dalam tungku perapian. Tetapi imannya Haran dan imannya Avraham itu berbeda. Apa yang terjadi dengan Haran? Haran mati di dalam tungku perapian ya, sehingga di dalam parasat berikutnya kita tahu bahwa Haran ini dia adalah ayahnya dari Lot dan Lot ini kemudian dibawa oleh Avraham. Nanti kita akan bercerita lagi lebih banyak tentang hal ini, tetapi kemudian kita akan masuk sekarang ke dalam parasat yang keempat yaitu parasat Vayera, artinya dan ia menampakkan diri. Siapa ia di sini yang menampakkan diri? Ternyata adalah Adonai Elohim. Dia menampakkan diri atau Vayera kepada Avraham pada hari ketiga
setelah Abraham disunat pada umur 99 tahun. Ya, nah kita akan melanjutkan membahas parasat Vayera, tetapi sebelumnya kita akan melihat gambar yang memuat huruf-huruf Ibrani dari Vayera. Bisa minta tolong ditayangkan? Iya, betul. Di sana Vayera itu dalam bahasa Ibrani dieja dengan huruf Vav, Yud, Res, dan Alef. Vav, Yud, Res, dan Alef. Dibaca Vayera. Ya. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Ima Ira bahwa Abraham dia seorang yang sangat mengasihi Adonai Elohim. Abraham tahu mengenai Adonai Elohim itu dari nenek moyangnya yang bernama Noah dan Sem. Jadi meskipun Terah ayahnya dia seorang penyembah berhala, Abraham dia bukan orang yang ikut-ikutan ayahnya menyembah berhala. Karena Abraham dia senang pergi ke tendanya Sem, ke tendanya Noah untuk belajar tentang Adonai Elohim. Sehingga kemudian kita mengenal Abraham sebagai orang yang sangat mengasihi Adonai Elohim. Bukan hanya itu, Abraham juga dikenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang ramah, sebagai orang yang rajin bersaksi tentang kebaikan Adonai Elohim kepada para musafir ya, atau kepada para pelancong yang melewati kemahnya Abraham. Jadi pintu kemahnya Abraham yang ada di 4 sisi itu dibiarkan terbuka oleh Abraham sehingga Abraham dia bisa melihat kalau ada orang yang lewat dari depan kemahnya, dari belakang atau dari sisi kiri maupun juga sisi kanan ya. Nah, karena imannya yang luar biasa kepada Adonai Elohim, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya dan bapa leluhur iman. Kamu dan Ima bisa disebut juga sebagai anak-anak Abraham ketika kita percaya kepada Elohim Abraham dan mempunyai sikap yang sama seperti Abraham, yaitu apa? Mengasihi Tuhan dengan melakukan mitzvot atau perintah-perintahnya, menjadi anak yang baik dan ramah dan rajin bersaksi tentang kebaikan Adonai Elohim yang telah memberikan Yeshua HaMashiach putranya yang tunggal untuk keampunan dosa seisi dunia. Dan juga rajin bersaksi seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ya. Nah, di dalam parasat Vayera diceritakan juga tentang Sodom dan Gomora atau Amora yang dihancurkan oleh Adonai Elohim karena kejahatan penduduknya. Jadi di sini penduduk di bumi tidak mau belajar tentang kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat oleh nenek moyang mereka. Kesalahan yang sama berupa kejahatan itu diulangi ya pada zaman Abraham di kota Sodom dan Gomora. Dan kemudian dalam parasat ini juga diceritakan bahwa Abraham dan Sarah itu mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Yitzhak, yang artinya dan ia tertawa. Kenapa? Siapa yang tertawa? Yang tertawa itu adalah Abraham dan Sarah. Kenapa mereka tertawa? Karena ketika mereka dijanjikan untuk mendapatkan anak laki-laki, Abraham itu umurnya sudah berapa? 99 tahun. Dan Sarah berumur 89 tahun. Wow. Sehingga ketika malaikat Elohim memberitahu kepada Abraham, tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham tertawa, ya. Demikian juga ketika para malaikat itu memberitahu kepada Sarah, Sarah juga mempunyai sikap yang sama, yaitu
tertawa. Tertawa kenapa? Tertawa di sini bukan dalam artian yang negatif ya. Pertama, mereka tertawa tentunya karena mereka senang. Kedua, ya, mereka itu merasa apa ya? Amazing. Merasa amazing itu apa? Takjub ya, bahwa Adonai Elohim yang berjanji itu dia akan menepati janjinya. Tidak tergantung kepada umur Abraham yang sudah 99 tahun atau juga umur Sarah yang berumur 89 tahun. Jadi ketika Sarah berumur 90 tahun, 90 tahun, kemudian dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yitsak yang artinya tertawa, ya. Dan bukan hanya itu, ketika Sarah melahirkan Yitsak menurut para rabi, maka semua perempuan mandul itu menjadi tidak mandul lagi. Kemudian semua orang yang sakit itu menjadi sembuh. Jadi kelahiran Yitsak itu membawa sukacita yang luar biasa. Bukan hanya bagi Abraham dan Sarah sebagai orang tuanya, tetapi juga bagi orang lain. Luar biasa ya, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, kepada kamu, kepada Ima, dia akan menepati janjinya. Bagaimanapun keadaan kita, dia tetap setia ya. Kemudian Yitsak dia bertumbuh besar dan sangat dikasihi oleh Abraham dan Sarah. Nah dari kecil Yitsak itu sudah diajarkan oleh ayahnya Abraham tentang Adonai Elohim. Sama seperti Noah dan Shem mengajari Abraham, maka Abraham pun juga meneruskan iman percayanya kepada Yitsak anaknya. Lalu kemudian ya ketika Yitsak berumur 37 tahun, perhatikan, ketika Yitsak berumur 37 tahun, Adonai dia memanggil Abraham. Adonai berkata, Abraham, lalu kemudian Abraham menjawab, Hineni, ini aku Tuhan. Lalu Adonai Elohim dia memberikan perintah kepada Abraham, bawalah Yitsak anakmu yang sangat kamu kasihi untuk dipersembahkan di gunung Moria. Lalu apakah Abraham? Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana sih? Katanya engkau yang berjanji akan memberikan anak kepadaku dan bahwa keturunanku itu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Tapi sekarang engkau meminta aku mempersembahkan Ishak di hadapanmu. Apakah Abraham bersikap begitu? Tidak. Karena tadi ketika Adonai Elohim memanggil Abraham, dia cuma menjawab satu kata, Hineni. Ya, lalu kemudian besoknya pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan dirinya, ya dia mengajak Yitsak dan dua orang yang lain. Menurut para rabi, dua orang yang lain itu, yang satu adalah Ismail dan yang kedua itu adalah Eliezer. Ya, ketika mereka sudah sampai di Gunung Moria, Abraham dia berbicara kepada Ismail dan Eliezer supaya mereka tinggal di sini sementara aku akan melanjutkan perjalananku sampai ke puncak gunung bersama dengan Yitsak. Ya, ketika sudah sampai di puncak, Yitsak dia bertanya kepada ayahnya, Aba. Lalu Abraham langsung menjawab, Hineni anakku. Ya, Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada kayu bakar, di sini sudah ada batu, di sini sudah ada pisau, tetapi di mana dombanya? Lalu Abraham berkata kepada Ishak, tenang saja Ishak, karena nanti Adonai Elohim yang akan menyediakan domba itu untuk dikorbankan. Tetapi kemudian tidak ada domba waktu itu. Sehingga Abraham dia menaikkan Yitsak ke altar, ke mezbah batu. Kemudian dia mengikat tangannya Yitsak, dia mengikat kakinya Yitsak. Apa yang dilakukan oleh Yitsak? Apakah dia berontak? Tidak. Kenapa? Karena dia percaya kepada Abraham. Dan Abraham percaya kepada Adonai Elohim yang sudah berjanji kepada dia.
Ya, lalu ketika Abraham bersiap, dia mengacungkan pisaunya, ya. Lalu kemudian ada malaikat yang berkata, "Abraham, Abraham, jangan kamu apa-apakan anakmu, karena aku tahu ya betapa engkau mengasihi aku. Engkau rela memberikan apapun juga sebagai bukti bahwa engkau mengasihi aku." Ini satu iman yang luar biasa, ya. Kamu bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham, bagaimana perasaan Yitzhak, tetapi dua orang ini dia tetap taat kepada perintah Adonai Elohim dan percaya bahwa Adonai Elohim akan menepati janjinya. Lalu sesudah itu Abraham menoleh dan dia melihat ada domba yang terikat di semak belukar. Lalu dia mengambil domba itu dan mempersembahkannya kepada Adonai Elohim. Ya, Ladim yang dikasihi Elohim, dari sini kita belajar ya bahwa kita harus mempunyai iman seperti iman Abraham. Iman yang mengasihi Adonai Elohim dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan juga iman yang taat kepada perintah-perintah Adonai Elohim. Karena ketaatan Abraham kepada Adonai Elohim, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dan janji Adonai Elohim kepada Abraham itu digenapi sampai sekarang. Kalau kamu ingin diberkati Tuhan, contohlah sikapnya Abraham, mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Kol hakavot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati. Haleluya, kami semua